Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah salah satu usul. Pertemuan yang lalu sudah masuk pada Ma'rifatun Nabi. Kita mengenal Nabi. Untuk mengenal Nabi, paling tidak mengenal tentang biografinya, silsilah keluarganya, dan beberapa hal yang lainnya. Ada 5 poin yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Ba'asahullahu bin nadarat anis syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus Nabi itu diberikan tugas, di antara tugasnya adalah untuk memperingatkan kepada kita semuanya supaya menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Jadi inilah disebut dengan tugas utama dakwah dari para nabi dan para rasul adalah mengajak supaya bertauhid dan mengingatkan supaya umat tidak melakukan syirik. Maksudnya adalah ya'murullah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyakuma bijiddin wa yandirun nas anis syirki. Jadi Allah telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah tauhid ini. Yang kalau dalam Al-Qur'an sebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi setiap umat itu selalu ada rasulnya yang diutus oleh Allah, dan di antara tugas rasul itu adalah ani'budullah, mengajak supaya mereka mau menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan supaya menjauhi taghut. Selain kita juga mendakwahkan tauhid, maka jangan lupa secara pribadi masing-masing kita harus selalu berusaha berdoa supaya dipertahankan keimanan ini ada dalam dada kita, dalam jiwa kita. Karena tidak ada jaminan hari ini kita bertauhid, tapi belum tentu nanti masa tuanya malah melakukan kesyirikan. Kisah-kisah yang seperti itu juga cukup banyak. Ya. Saya punya kenalan di kampung. Dulu orang kampung, saya juga tahu, beliau dikenal sebagai seorang dai, ya ustadz lah di kampung, sering ceramah. Tapi ternyata di akhir-akhir hayatnya, dia sudah malas ke masjid, sudah ya tidak mau ke masjid. Tidak ke masjidnya itu bukan karena persoalan tidak bisa ke masjid karena sakit,
Tapi karena persoalan keyakinan, dia mengikuti dengan kelompok-kelompok tertentu, ikut kajian-kajian tertentu, yang kajian itu punya pendapat bahwa sholat itu tidak wajib. Ya, kan ada semacam mohon maaf ya, tanda kutip aliran-aliran tertentu yang punya pandangan-pandangan tersebut. Jadi mereka punya pendapat bahwa dakwah Nabi itu adalah dibagi dua, dakwah Makkiyah dan Madaniyah, Makkah dan Madinah. Dakwah Makkiyah itu adalah dakwah yang mengajarkan tauhid. Kalau dakwah Madaniyah di Madinah itu sudah mengajarkan ibadah. Dan Indonesia ini masih diposisikan pada periode Makkah. Karena Indonesia ini belum menjadi negara Islam. Selama belum Islam, maka ini periode Makkah. Kita harus mengajarkan tauhid saja. Jadi belum ada syariat puasa Ramadan, belum ada syariat sholat. Tapi kalau negara kita sudah berubah menjadi negara syariah, menjadi negara Islam, barulah ada perintah sholat, barulah kita sholat, kita puasa. Karena mereka menggambarkan atau menganalogikan seperti pada masa Nabi dulu. Jadi harus Islam dulu yang disebut dengan piagam Madinah. Setelah ada periode Madinah, barulah ada sholat, ada puasa. Jadi kelompok yang semacam ini pun ada. Akhirnya hingga akhir hayatnya, mohon maaf, seorang ini secara dohirnya, jangan-jangan tadi tauhidnya sudah rusak karena sudah tidak sholat lagi. Nah, jadi kita mendakwahkan tauhid, juga kita harus menjaga diri kita. Dulu juga ada satu kisah ya, yang Bapak Ibu juga mungkin tahu, ya seorang dai, dan dia juga seorang aktivis, bahkan dia juga pernah menjadi guru pesantren. Tiba-tiba di akhir hayatnya, bukan akhir hayat ya, tapi sudah menjelang tua, murtad. Murtadnya bukan hanya sekedar pindah agama saja, tapi kemudian dia jadi pendeta. Lah jadi pendeta yang dulunya dia menyebarkan Islam, kemudian dia pun menyebarkan agama barunya Kristiani. Itu dulunya mantan ustadz, mantan dosen, mantan guru. Jadi tidak ada jaminan apakah kita ini akan terus bertauhid sampai akhir hayat atau tidak. Maka tadi kita pun harus terus minta doa pada Allah, tetapkan dalam ketauhidan ini. 2 minggu yang lalu di media juga viral mantan seorang menteri ya. Dan mantan seorang menteri, kalau nggak salah menteri SDM, ada beberapa video yang viral. Satu video sedang menyampaikan semacam ceramah, satu lagi sedang menghadiri acara agama tertentu. Ya. Nah tentu saya tidak mengatakan beliau sudah murtad apa tidak, tetapi walaupun memang beliau mengatakan mengikuti aktivis, salah satu aktivis kemanusiaan agama tertentu, memang di Cina ini agama ini, dia menyebarkan misi-misi kemanusiaan. Saya kira kalau misi-misi kemanusiaan, misi-misi kebaikan, tentu ya baik-baik saja siapapun ya agamanya, ini misinya misi kemanusiaan. Tetapi jangan sampai nyerempet kepada persoalan-persoalan ibadah yang secara dohirnya jangan-jangan menunjukkan kepada penyimpangan tauhid. Nah, ini kan viral ya, pro kontra, beliau sudah murtad apa belum. Jadi kita tidak ingin menghukumi dia sudah murtad apa tidak, tapi kita harus selalu berhati-hati ya, tindakan. Kan ada istilah tauhid itu tauhid qauli, ada tauhid fi'li, ada tauhid i'tiqadi itu. Kalau tauhid qauli misalkan ya, jangan sampai ucapan kita ini rusak secara tidak sadar ya. Bapak melihat seorang anak kecil sedang berjalan di pinggir jalan raya, lalu dari kejauhan ada motor ngebut sekali, itu anak kecil mau ditabrak. Bapak cepat segera berlari, diambillah tangannya, lalu diseret, selamat. Alhamdulillah selamat. Tapi kemudian apa yang diucapkan? Untung ada saya. Kalau nggak ada saya, mati itu anak. Jadi untung ada saya. Harusnya ada Allah kan.
Itu enggak sadar saja. Wah, kayak ono anak dipukuli sampai babak belur, untung ada saya. Kalau enggak ada saya, mati itu orang. Yang menghidupkan matikan siapa? Tuh Allah, tapi melalui perantara kita. Jadi ucapan itu pun juga harus dijaganya sampai ucapan-ucapan itu merusak tauhid. Itu namanya qauli. Ada fi'li. Fi'li itu ya umpamanya ya, seseorang pergi ke dukun, di perbuatannya ini, langkahnya, perbuatannya pergi ke dukun untuk ya melaksanakan apa yang diinginkan oleh siapa seterusnya. Itu perbuatan yang menuju kepada kesyirikan, itu juga hati-hati jangan sampai fi'liyah kita itu juga ikut rusak gitu. Kalau dalam videonya seorang menteri mantan menteri yang itu salah satu videonya memang beliau membawa patung ya, bawa patung terus berjalan dengan seperti dalam videonya seperti dengan penuh khusyuk, lalu kemudian meletakkan patung itu di tempat tertentu. Setelah itu kemudian juga beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, itu fi'linya itu ya dohirnya ya fi'linya ya seperti menghormati fi'linya ya. Nah, tinggal yang terakhir itu masalah i'tiqadi, keyakinannya, apakah dia benar-benar sudah meyakini agama selain Islam itu agama yang paling benar, apakah dia sudah ikut dalam situ. Nah, kita tidak bisa menghukuminya. Jadi kalau masalah i'tiqadinya, hatinya dia sudah pindah keyakinan, pindah agama, tentu itu persoalan dirinya yang tahu ya, tentu Allah yang tahu. Kita hanya sifatnya melihat yang dohir saja. Sehingga kalau dalam kaidah fikih itu ada disebut dengan nahnu naqumu bid-dawahir. Kami itu melihat atau menghukumi sesuatu yang dohir. Kemarin saya menceritakan kisah siapa itu, Sultan Murad, Pak ya. Nah, itu Sultan Murad itu dohirnya nampak dia seorang pemabuk, padahal dia bukan pemabuk. Sultan Murad itu dilihat oleh masyarakat dianggap sebagai seorang pezina, padahal dia enggak berzina. Ya. Nah, itu bagian dalam dakwahnya beliau, tapi dilihat oleh masyarakat itu seperti itu. Sehingga pesan istrinya pun ya janganlah berdakwah dengan cara begitu karena akan terjadi fitnah ya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang salah satu kisah Sultan Murad. Jadi Allah mengutus Nabi bin nadarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Wad dalil. Adapun dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fakhjur, dan seterusnya. Surat Al-Mudatsir ini maknanya adalah ketika pada kalimat qum fa'andir. Qum itu artinya bangun, berdiri, bangkitlah. Fa'andir, dan berilah peringatan. Yang dimaksud qum fa'andir adalah yundiru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Jadi kira-kira Muhammad, bangkitlah. Ayo sampaikan peringatan kepada umat ini supaya mereka tidak melakukan syirik. Qum fa'andir itu maknanya wa yad'u ila tauhid. Sampaikan dakwah tauhid ini. Jadi dakwah yang pokok itu adalah memang dakwah tauhid. Seperti juga dalam kisah ya, riwayat ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal. Nah, ini nama masjid kita itu Mu'ad bin Jabal. Jadi kita sebagai jamaah masjid ya, saya mengingatkan bahwa ini kisah Mu'ad bin Jabal itu seorang yang sahabat yang teguh juga dalam bertauhid. Maka kajian-kajian yang ada di Mu'ad ini juga ya harus kajian-kajian yang menguatkan tauhid kita ya, Quran dan hadis. Ketika Nabi pernah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal itu kan beliau mengatakan falyakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadi
Wahai Mu'ad, ya, hendaklah nanti ketika kamu sampai di tempat dakwahmu, yang pertama kali kamu sampaikan adalah mengajak umat ini bertauhid. Wa annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ditanamkan dulu pondasi tauhidnya. Nah, kalau kita di Indonesia tentu memahami yang pertama kali dakwah tauhid bukan berarti pelajaran sholat jangan disampaikan, pelajaran lain tidak perlu disampaikan, tidak juga. Jadi semuanya tetap harus disampaikan. Tauhidnya iya, lalu kemudian ibadah iya, akhlak juga iya, seluruhnya harus disampaikan, dan itu menjadi satu kesatuan yang harus diamalkan. Tidak harus menunggu urutannya, pelajaran tauhid dulu baru kemudian pelajaran yang lainnya. Karena siapa tahu di antara kita justru ibadah itu yang lebih praktis keseharian akan lakukan, maka itu pula yang harus dipelajari. Jadi tidak dengan seperti tadi ya, ada sebagian orang yang dengan periodisasi, jadi dakwah tauhid dulu selama belum terbentuk syariat Islam, selama belum terbentuk negara Islam, belum ada perintah-perintah ibadah. Itu juga salah ya. Itu yang dimaksud kum fa'andir adalah ayo bangkitlah, sampaikan ajaran-ajaran tauhid ini. Kemudian wa rabbaka fakabbir. Nah, maksudnya dalam ayat ini wa rabbaka fakabbir itu adimmah bit tauhid, agungkan tauhid itu. Ya, jadi tauhid itu harus diagungkan, ditinggikan, disebarluaskan. Wa thiyabaka fatahhir, dalam teksnya kalau siap itu kan baju dan pakaianmu itu bersihkan. Tapi maksudnya di sini tahhir a'malaka anisyirki, bersihkan amalmu dari syirik. Ya. Jadi maknanya tuh surat Al-Mudaththir itu tentang tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Bersihkan pakaianmu itu bukan saja sekedar untuk suruh nyuci pakaian, bukan sekedar bersihkan pakaianmu suruh nyuci baju, bukan. Ya, itu juga bagian dari kesucian, suci fisik ya, suci dohir. Tapi di antara makna lain dalam kitab ini saya mengatakan bahwa yang dimaksud tahhir a'malaka anisyirki, bersihkan amalmu dari syirik. Jadi jangan sampai ada amalan kita itu yang bercampur dengan syirik. Ya, contoh, nih Bapak, depan Bapak ada yang pegang air susu. Ya. Air susu ini manis, ya, manis sekali. Tapi kemudian di dalam gelas yang ada air susu itu, mohon maaf, dikasih telek cecak sedikit. Telek cecak sedikit, masukkan ke dalam gelas Bapak Ibu, kemudian diudek-udek, diaduk-aduk, kemudian minum. Kira-kira Bapak Ibu mau minum enggak? Tidak. Kenapa? Karena sudah tercampur. Tapi kan sedikit Pak Ustadz itu teleknya. Loh, walaupun sedikit, kalau kita tahu dalam gelas kita di situ air susu dan mungkin masih manis juga loh, mau dicampur telek cecak sedikit. Tapi kan kita tidak akan mau. Ya, masih manis kok, enggak apa-apa. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi berusaha jangan sampai ada sedikit pun amalan kita itu yang tercampur dengan kesyirikan. Ya, yang harus murni, ya, bersih. Karena orang yang berpikir ya jernih, pasti dia tidak akan mau meminum air susu walaupun masih manis kalau dikasih campuran, mohon maaf ya, kotoran binatang. Itu tidak akan mau walaupun masih manis karena sudah tercampur. Nah, seperti itulah kita berusaha wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Ya. Biasanya bapak-bapak ya, ini mohon maaf barangkali ada, mudah-mudahan tidak ada, dan ibu juga perlu mengingatkan suami kita, bapak itu atau laki kan senangannya pakai batu apa ini? Batu ake ya. Ya itu tergantung itu, batu aki itu hanya cuman sekedar perhiasan saja atau di situ memiliki keyakinan-keyakinan. Nah, itu. Dengan pakai batu aki itu akan begini, akan begitu, ini menjadi jimat, kemana-mana itu dia pede karena bawa jimat itu. Ya.
Itu sudah tercampur itu. Mohon maaf ya, keberanian seseorang yang bukan murni karena sebab tauhid itu keberanian yang semu gitu. Kalau berkelahi dia sepertinya berani, gagah sekali. Beraninya itu karena dia punya pegangan, punya jimat. Nah, jimatnya di mana? Di bagian baju pakai sabuk lah, ditutup kayak kain. Tapi mesti ada. Jadi beraninya itu berani bukan karena sebab tauhid. Karena ketika seseorang itu melepaskan jimatnya, batu akiknya kelupaan. Ada tawuran mau kelahi sama anak SMA saja takut. Padahal kemarin petantang petenteng. Kenapa? Karena dia bergantung hidupnya kepada selain Allah itu. Tapi kalau orang bertauhid, ya andai kata ya dia harus berperang pun, yaitu dia akan berani-beraninya karena Allah. Karena kalau berani karena Allah pun, ya mati pun dia tidak takut. Memang mati bagian dari salah satu tujuannya. Andai kata mati dalam peperangan, ya syahid lah. Di dalam surat apa kemarin saya ikuti halaqah tafsir, membahas pas ada bab perang, bab ayat peperangan. Itu surat Al-Anfal atau surat At-Taubahnya, saya agak lupa. Ternyata di situ ada ayat dan beberapa mufassir menjelaskan Rasulullah itu pernah ditawari bantuan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu menawarkan bantuan kepada Nabi untuk membantu dalam peperangan Nabi. Ya, tetapi kemudian Al-Quran memerintahkan jangan kau ambil bantuanmu itu, bantuan orang-orang munafik itu. Di situ menunjukkan makna. Jadi kalaupun Nabi akan berperang, yang membantunya orang munafik, yang dia tidak bertauhidnya kokoh, maka rapuh saja dalam peperangan itu, rapuh. Ya. Jadi tidak perlu mengundang preman-preman yang gagah-gagah, tapi dia tidak memiliki tauhid. Walaupun menawarkan bantuan, justru Allah tolak, jangan Muhammad, jangan kau terima bantuan orang-orang munafik itu, karena rapuh. Ya. Orang munafik saja waktu dalam perang apa itu ngompori malah. Ada beberapa sahabat yang diajak berjihad oleh Nabi, lalu dikompori, nanti kalau kamu ikut berperang, ya kalau menang kamu bisa hidup selamat, pulang kembali ketemu anak istri. Kalau kamu mati gimana? Akan diragukan. Akhirnya banyak beberapa sahabat yang dihalang-halangi oleh orang-orang munafik yang tadinya sudah siap berjihad bersama Rasul menjadi pulang kembali karena dihasut oleh orang-orang munafik supaya tidak ikut berjihad. Jadi rapuh ya. Jadi bantuannya, keberaniannya itu semu. Ya. Kenapa? Karena tadi tidak memiliki pondasi tauhidnya. Kemudian waruzza fahjur. Waruzza maksudnya al-asnam wa hajruhu tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Jadi waruzza fahjur, dan jauhilah berhala-berhala, asnam, patung-patung, tarkuha, tinggalkanlah berhala-berhala itu, bara'atu minha wa ahliha. Jadi kita berlepas diri dari patung-patung itu dan seluruhnya hal-hal yang terkait dengan berhala-berhala tersebut. Kita harus berlepas diri. Termasuk berlepas diri itu anak dengan orang tua pun kalau tauhid berlepas diri. Kan Ibrahim dengan bapaknya gitu. Apa itu? Ana bara'atu minka, aku berlepas diri darimu wahai ayah. Walaupun ayah kandungnya sendiri. Ya. Mungkin contoh kasus umpamanya ada orang tuanya yang melakukan kesyirikan, anaknya alhamdulillah nih, paham agama, dia enggak mau ikut-ikutan. Dalam perkara kesyirikannya kita harus barok, berlepas diri. Saya tidak ikut ayah, mohon maaf, walaupun ini ayah kandung sendiri. Ya. Dalam Quran juga ada lagi apa itu? Wa in jahadaka lan tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kemudian orang tuamu memaksa untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan kamu mengikuti keduanya. Walaupun itu perintah orang tua. Tetapi tentu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dunianya tetap harus baik gitu ya. Jadi dalam dunianya kita merawat orang tua ya. Andai kata orang tua itu melakukan kesyirikan, maka
perkara syiriknya kita harus berlepas diri. Kita tidak ikut. Ya, kita enggak mengikut. Tentu setelah kita juga menyampaikan pesan ini kepada orang tua. Jadi andai kata ya berbeda pendapat keyakinan dalam masalah tauhid ayah dan anak, maka tidak mengapa kita berlepas diri dari ayah, atau orang tua juga tak mengapa berlepas diri dari anaknya. Ya. Anaknya malah pindah agama atau murtad. Diingatin oleh orang tua, jangan pindah agama nak. Tapi karena sudah kadung tresno, ini biasanya masalah nikah ya, masalah cinta itu ya. Di kasus yang semacam itu juga ya tidak sedikit tuh ya. Bapaknya, mohon maaf ada yang bapaknya tokoh, termasuk kategori tokoh lah di kampungnya. Lalu kemudian anaknya ini dari awal pakai jilbab, dia ngaji, bahkan mohon maaf guru agama juga, tapi kemudian karena kenalannya dengan yang nonis, akhirnya dia itu senang, cinta, ya maksa mau nikah dengan kenalan yang laki-laki yang beda agamanya. Bapaknya sudah ngingetin, ya maksa terus, ya sudah berlepas diri saja. Dia berlepas diri dari masalah itu, walaupun itu anak sendiri. Ya. Yang berikutnya, akhadha ala hada asra sinin yad'u ila tauhid. Nabi melakukan dakwah tauhid ini sekitar asra sinin 10 tahun. Jadi dakwah tauhid ini dilakukan 10 tahun. Atau bahasa lain sebut tadi periode Makkah. Berarti Nabi diangkat jadi Rasul itu kan umur 40 tahun. Kemudian berdakwah selama 10 tahun. Berarti sampai usia 50 tahun. Ya, selama 10 tahun beliau mengajarkan tauhid. Wa badal asri urija ila sama. Ya. Setelah 10 tahun itu kemudian urija bihi ila sama, beliau dimi'rajkan ke langit, atau kita kenal peristiwa Isra Mi'raj. Nah, berarti Isra Mi'raj itu kira-kira usianya umur 50 tahun itu. Jadi setelah 10 tahun beliau jadi nabi, beliau berdakwah, lalu kemudian beliau Isra Mi'raj, diangkat, dinaikkan oleh Allah ke langit. Al-Uruj as-su'ud. Jadi yang dimaksud Mi'raj itu adalah su'ud. Su'ud itu naik ya. Ta'rujul malaikatu war-ruh. Huwa min khassa'isin nabiyyi sallallahu al-adimati allati faddalallahu bihi qabla an yuhajjira min Makkah. Ini adalah kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau hijrah dari Makkah. Jadi Isra Mi'raj ini sengaja kehususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelum peristiwa hijrah. Jadi nanti kan Nabi diperintahkan untuk hijrah. Nah, sebelum hijrah itu Nabi Isra Mi'raj dulu ya. Ini hadis tentang Isra Mi'raj cukup panjang ya di dalam kitab ini. Mungkin tidak saya bacakan karena peristiwa Isra Mi'raj biasanya terbacakan pas Isra Mi'raj ya. Ini poin-poin singkatnya saja. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu di sini sebutkan huwa naimun fil hujri fil ka'bati. Beliau Nabi itu sedang tidur ya di Makkah. Jadi posisi Nabi di Makkah. Lalu kemudian nanti diberangkatkan untuk Isra dan Mi'raj. Nah, sehingga di sini menjadi tuduhan kepada Nabi, orang-orang tak percaya. Karena istilahnya kalau kita semalam ada kok di masjid gitu. Kok tiba-tiba besok paginya sudah ada lagi. Jadi sebelum subuh itu Nabi sudah datang lagi. Jadi berangkat Mi'raj itu ya, di malam hari yang dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Pada malam hari itu lailan minal masjidil haram dalam masjid aqsa alladzi barakna dan seterusnya. Jadi Nabi berangkat Mi'raj itu di malam hari, kemudian nanti sebelum subuh sudah datang lagi. Coba begitu cepatnya perjalanan Isra Mi'raj itu. Kalau
kita gambarkan ya, pada malam hari umpamanya mungkin ba'da Isya jam 8 saja, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Umpamanya jam 2 atau jam 3 sudah kembali lagi di Mekah. Maka orang-orang enggak percaya. Masa iya? Masa bisa? Rasulullah berangkat. Padahal Masjidil Haram dan Masjid Aqsa dari Mekah ke Palestina. Pada saat itu orang berjalan kaki. Berjalan kaki itu enggak cukup, cuma 6-7 jam. Jadi enggak percaya, mustahil. Ini Muhammad ngarang-ngarang saja. Apalagi cerita lagi bahwa katanya Nabi dari Mekah ke Palestina, lalu kemudian dari Palestina ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang setelah Muntaha itu melalui ada 7 langit, 1, 2, 3 sampai 7, kemudian kembali lagi ke Makkah. Itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil, tidak mungkin. Sehingga banyak orang yang tak percaya dengan peristiwa ini. Tapi kalau kita kan tidak menggunakan akal ya. Jadi agama itu dipahami dengan wahyu, dengan keimanan, maka kita terima. Memang secara akal mustahil, tapi dengan keimanan itu terjadi. Ya, terjadi dan itu benar adanya. Dalil yang menunjukkan tentang itu banyak. Nah, kemudian poin-poin lagi dalam Islam ini, nanti setiap langit itu ketemu dengan beberapa orang nabi. Ya, ketika masuk naik ke langit pertama, nanti ketemu dengan nabi pertama itu fawajada fiha Adam, bertemu dengan Nabi Adam. Di situ ada dialog juga sejak mulai ketuk-ketuk pintu langit, lalu siapa ini dan seterusnya ya. Fastaftah faqila man hada, siapa ini? Nah, kata yang ada di langit itu, qala Jibril, saya Jibril. Kila, lalu tanya lagi, waman maka, kamu sama siapa ke sini? Lalu qala Muhammad, saya bareng Muhammad, kata Jibril. Dan seterusnya. Kila qad ursila ilai, lalu ditanya lagi nih oleh yang penjaga langit itu, apakah kamu sudah diutus ke sini? Maksudnya kamu sudah dapat izin apa dari Allah kok masuk ke sini ke langit? Qala na'am, ya. Lalu kila, dijawablah marhaban bihi, monggo silakan masuk. Nah, kira-kira begitu. Itu di langit pertama. Ja'a fa fataha lahu fawajada fiha Adam. Setelah dibuka pintu langit pertama itu, ketemu dengan Nabi Adam. Di situ ada Nabi Adam di langit pertama. Faqala Jibril, lalu Jibril berkata memperkenalkan hada abuka Adam. Muhammad, ini bapakmu Adam. Jadi keturunan kita. Apa bapak ya, induknya manusia. Assalim alaihi, lalu mengucapkan salam kepada Adam. Wassalamu alaihi farada alaihi salam. Lalu kemudian Adam pun sama ya menjawab salamnya. Dan seterusnya ya. Jadi nanti setiap langit itu dialognya begitu, ketuk-ketuk siapa ini dan seterusnya. Terus Jibril memperkenalkan. Kalau di langit kedua ketika summa urija bi Jibril ila sama'i tsaniyah, ketika naik langit kedua dan seterusnya, wa wajada fiha Yahya wa Isa. Nah, di langit kedua itu nanti ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian nanti ketika naik lagi ke langit ketiga, fa wajada fiha Yusuf. Nanti di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian summa urija Jibril ila sama'i rabi, naik ke langit keempat, di langit keempat ketemu fa wajada fiha Idris. Jadi ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima al-khamisah wa wajada fiha Harun, beliau ya nanti Nabi itu ketemu dengan Harun, Nabi Harun bin Imran akhu Musa, itu saudaranya Nabi Musa. Kemudian naik lagi ke langit ke-6 ya, ila sama'i sadisah wa wajada fiha Musa. Lalu di langit ke-6 itu ketemu dengan Nabi Musa. Nah, ketika di langit ke-6 ini dengan Nabi Musa, di sini Musa banyak berdialog ya. Karena kan nanti akan mendapatkan perintah salat ya. Jadi bahasa lain disarankan oleh Musa untuk cobalah datang lagi pada Allah minta dikurangi. Karena awalnya kan perintahnya banyak ya, 50 kali. Sini panjang penjelasannya. Kemudian ila sama'i sabi'ah, naik lagi ke langit ke-7, fa wajada fa Ibrahim, ketemu dengan Ibrahim di langit ke-7 itu. Dan faqala Jibril pun mengatakan
hada abuka Ibrahim. Ini bapakmu Ibrahim, wahai Muhammad. Jadi yang Nabi Ibrahim juga kan dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Karena dari Nabi Ibrahim kemudian lahirlah keturunannya menjadi banyak nabi dari Ibrahim. Kalau tadi ketika Nabi Adam, hada abuka, ini bapakmu, maksudnya bapaknya manusia. Jadi pertama kali manusia itu ya dari Adam. Dan seterusnya. Kemudian Nabi mendapatkan perintah ya, yadkhulu kulla yaumin sab'un, masuk ke Baitul Ma'mur ya. Setelah ketemu langit ketujuh, naik lagi ke tempat lagi, satu tempat itu sebut dengan Baitul Ma'mur. Di langit yang ketujuh itu, yang Baitul Ma'mur itu adalah tempat alladzi yadkhulu kulla yaumin sab'una alfan minal malaika. Setiap hari itu gantian keluar masuk ada 70.000 malaikat. Coba bayangkan, setiap hari malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat per hari. Itu gonta-ganti, gantian. Berarti kalau begitu jumlah malaikat banyak sekali. Kalau kita diajarkan sejak TPA jumlah malaikat ada 10, itu hanya sebagian. Jadi tolong kalau mengajar ya kepada anak cucu jangan dikatakan malaikat ada 10. Banyak malaikat itu. Yang 10 itu diantaranya itu ada 10 Jibril, Mikail, Israfil. Tapi malaikat banyak. Di sini saja diperlihatkan bahwa ke Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat ya. Sab'una alfan, 70 alfan ribu, 70.000. Setiap hari gonta-ganti. Nanti hari kedua ganti lagi 70.000. Kira-kira kan kalau ini rombongan ya mau sholat nih gantian. Yang di Baitul Ma'mur itu ya mereka yata'abbaduna wa yusalluna. Mereka beribadah dan mereka sholat di Baitul Ma'mur. Jadi gantian per hari 70.000 malaikat. Sampailah kemudian summa rufi'an nabi ila sidratil muntaha, naiklah ke Sidratul Muntaha. Yang ketika di Sidratul Muntaha tempat yang tertinggi yang kita tidak tahu di mana tempat itu. Lalu faradallahu alaihi salatu wasalam khamsina salatan kulla yaumin wa lailatin. Nabi diperintahkan untuk salat sehari semalam itu 50 kali. Coba Bapak Ibu, 50 kali sehari semalam 24 jam. Berarti per jam berapa kali itu? 2 kali ya. 2 kali saja 48 toh. Tadi jam 5 salat. Nanti salat lagi. Kuat enggak kira-kira? Sehari 5 kali saja masih banyak orang Islam yang enggak mau sholat. Kalau di Kristen kan sholatnya seminggu sekali ke gereja. Kalau umat Islam setiap hari 5 kali. Ini awalnya perintah suatu 50 kali. Ya karena Nabi manut ya terima gitu. Nah cuman setelah itu, nah ketemu dengan Nabi Musa. Kan mau turun lagi tuh. Nah lewatlah pas ke langit keberapa tadi? Ke-6 Musa. Ketemu dengan Musa. Thumma nazala, ketika turun falamma marabi Musa, ketika melewati Musa, tadi berarti di langit ke-6 mau turun lagi nih ke dunia. Qala, Musa tanya, ma farada rabbuka ala ummatika? Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu? Tadi dapat perintah apa dari Allah? Qala, lalu Nabi jawab, khamsina salatan fi kulli yaumin. Kami, itu saya tadi diperintahkan untuk salat 50 kali untuk umat ini. Faqala, Musa menjawab, inna ummataka la tatiku dalika. Umatmu itu tidak akan mampu Muhammad kalau 50 kali. Wis pokoknya percaya. Tidak akan mampu umatmu itu. Enggak kuat itu kalau 50 kali. Ya. Padahal itu Nabi Muhammad itu sudah turun, sudah mau pulang. Kira-kira kalau dibayangkan kalau enggak kejegat Musa mungkin sekarang ini 50 kali sholatnya. Ketemu Musa, dialog dulu. Kamu tadi dapat perintah apa? Sholat 50 kali. Faqala, kata Musa, inna ummataka la tatiku dalika. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu. Ya. Kenapa kok Musa tahu tidak akan mampu? Karena waqad jarabat linnasu qablaka, itu pernah terjadi pada umat sebelumnya. Jadi Musa ngasih tahu pada umat sebelumnya pun ibadahnya itu ada yang sampai sekian, itu banyak sekali. Dan umat sebelumnya tidak mampu. Karena dari itulah kemudian itu Musa
istilahnya menyarankan ya, untuk kembali lagi farji ila rabbika, kembali kepada Allah, fas'al tahfif li ummatika, minta keringanan kepada Allah li ummatika, untuk umatmu ya, sampai kemudian akhir riwayat itu menjadilah 5 kali. Itu ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, itu panjang ya, panjang sekali itu, ini hadis akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sehingga wa furidat alaihi salawatul khamsu, diwajibkanlah baginya salat yang 5 waktu, wa shalla fi Makkah salasa sinin, kemudian Nabi salat di Makkah itu selama 3 tahun. Berarti kita hitung tadi 40 tahun jadi nabi, kemudian 10 tahun berdakwah, 50 tahun Isra Mi'raj, lalu kan dapat perintah salat, Nabi kembali ke Mekah. Nah, kembali ke Mekah itu berarti di sini dulu salat dulu di Mekah selama 3 tahun. Berarti umur 53 tahun. Nanti wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, setelah itu Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Berarti hijrahnya umur 53 tahun. Jadi untuk mengingat-ingat sejarah Nabi kita, Nabi menjadi Rasul 40 tahun, kemudian berdakwahnya 10 tahun jadi 50 tahun, umur 50 tahun Nabi Isra Mi'raj, kemudian dapat perintah salat 3 tahun dulu Nabi salat di Makkah, lalu kemudian ada perintah hijrah setelah 3 tahun, berarti 53 tahun hijrah. Seperti itulah kita mencoba ma'rifatun Nabi, mengingat Nabi. Demikian untuk kajian kita pada kesempatan pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di salah satu usul ini, melanjutkan masih dalam ma'rifatun Nabi. Kelanjutannya nanti kita menjelaskan tentang hijrahnya Nabi seperti apa. Jadi ini membahas sejarah Nabi ya, karena sedang poin keimanan ketiga ini adalah kita harus mengenal Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita awali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.